Shalom FICC, welcome to FIC News. Sekarang mari kita saksikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mau menyapa kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di FICC Church. Kami sungguh senang atas kehadiran Anda. Jika butuh info dapat mendatangi tim pelayanan kami atau lihat slide berikut ini. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelayanan yang sudah melayani dalam ibadah minggu ini, pelayanan yang luar biasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani penyampaian firman Tuhan di dalam ibadah ini, biar kiranya firman itu bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami semua. FIC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam Lighthouse Prayer, doa malam online setiap Senin sampai Sabtu jam 7 malam secara online WhatsApp Group. Dan kami juga mau mengajak jemaat untuk dapat hadir dalam doa siang, setiap hari Rabu dan Jumat jam 11 siang di gereja. Yuk sama-sama hadir untuk berdoa bersama-sama. Kami mengundang kepada all the leaders untuk hadir dalam Lead Night pada hari Sabtu 4 Juli jam 5 sore di tempat ini. Mari datang dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Saatnya FICC Giving, persembahan akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat. Dan bagi jemaat yang ingin memberi dalam gerakan ceban untuk melunasi renovasi gereja, dapat melalui kotak persembahan di belakang atau nomor rekening berikut ini. Kami mau menginformasikan terkait Mikaka. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembayaran, bisa secara langsung mendatangi atau menghubungi Ibu Lauriko Suryadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Berdoa umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dan kita akan memasuki tema baru yaitu One Love. Tuhan Yesus memberkati.
Apa kabarnya hari ini? Terpujilah nama Tuhan, amin. Semuanya bisa terlewati, amin. Karena kemurahan, kebaikan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita semua, amin. Siap memuji Tuhan? Siap menerima berkat Tuhan? Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan baca nats kitab suci. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nats ini bicara, ini natur kehidupan kita, habit setiap kita orang percaya, dan bukti hidup orang-orang itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita saling mengasihi, amin. Hiduplah di dalam kasih. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Ya Aba, ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Layakkan kami Bapa ada di hadirat kudus-Mu. Ampuni segala dosa, ampuni segala kesalahan kami. Sekecil sehalus apapun Tuhan. Ampuni Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh layak memuji-Mu, layak menyembah-Mu, dan layak menerima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Biarlah hadirat kudus Tuhan memenuhi tempat ini, memberkati setiap kami, melepaskan, memerdekakan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan kami rindu, Tuhan kami berjumpa dengan Engkau. Dan kami percaya pribadi lepas pribadi yang berjumpa dengan Engkau pasti berubah. Dan kami rindu Tuhan perubahan itu boleh nyata dalam hidup kami. Dan kasih-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Bukti kami hidup dalam persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Terus pimpin melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan berkati ibadah ini ya Bapa. Sucikan kuduskan ruangan ini ya Bapa. Sucikan kuduskan setiap kami ya Bapa. Dari seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Biar kami boleh menerima berkat, damai sejahtera-Mu, kebajikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu, shalom. Shalom, selamat sore. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Hari ini kita merasa bahagia sebab kita ada di rumah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita bersama-sama. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan bersama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih.
Mari tengok kiri kananmu, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau naikkan pujian ini kembali. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan kembali. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari katakan, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang lihat kiri kanannya, katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku lihat, wah, ada kemuliaan Raja, amin. Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, haleluya, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih, sebab dalam Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus, haleluya, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari sekali lagi bergandengan tangan. Jangan ada yang putus Bapak Ibu. Ayo, dalam kasih, haleluya. Berjalan dalam terang kasih. Lihat sekeliling kananmu, katakan, kau saudaraku, kau sahabatku. Yes. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku. Tiada yang dapat. Coba sekarang keluar dari bangku Bapak Ibu. Kiri kanan yang katakan, kau sahabatku, ayo. Kau sahabatku, kau saudaraku. Nah, samperin. Kasih salam kiri kanan. Kau saudaraku loh. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, amin. Apapun yang terjadi, kita satu saudara dalam Tuhan. Yes. Kau saudaraku.
Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Mari berikan suara-suara yang untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kalau kita bersatu, tidak ada yang dapat memisahkan kita, amin. Walaupun apapun yang terjadi, Yesus menjadi gunung batu dan keselamatan kita. Dia menjadi kekuatan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Mari Bapak Ibu katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku. Percaya, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dialah gunung batu keselamatan kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku. Dia yang menjamin setiap kehidupan kita, amin. Yes. Dialah keselamatan kita. Dan dia yang selalu membela hidup kita. Kita tidak takut, sebab ada kuasa di dalam kehidupan kita. Walau badai menerpa dalam hidup kita, percaya, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau selalu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau yang berdaulat atas kehidupan kami. Mari dengan saya katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Apa? Namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia Allah Alfa dan Dia Allah Omega. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Berikan suara-suara yang untuk Tuhan Yesus. Dia Allah yang ada dalam kita, amin. Sebab kita diberikan kuasa untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita diberikan kuasa dari Allah yang mulia. Haleluya.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh-musuh di bawah kaki kita. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada dalamku, bila Allah ada bersamaku, siapa? Sekali lagi sama-sama katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib bagi hidup kami. Mari, saya mau dengar suara Bapak Ibu saja. Katakan, sungguh besar, sungguh besar. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan Yesus, Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari berikan suara-suara yang meriah sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Wow, sungguh besar Tuhan kita. Amin. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Allah yang menopang kehidupan kita. Tadi dalam doa Bapak Pendeta Joko katakan, kalau Allah ada dalam hidup kita, kita bertemu dengan Allah, pasti ada perubahan hidup Bapak Ibu. Dan itu yang kita terus mau gaungkan, mau suarakan. Saat kita mengasihi komunitas kita mau jadi berkat dalam komunitas kita. Dan komunitas kita diubahkan karena kasih Tuhan. Hari ini kita bukan sekedar hadir dalam ibadah hari Minggu, tapi saya berdoa di setiap minggu kita berprogres. Hidup kita semakin hari semakin mencerminkan siapa yang ada di dalam kita. Saya percaya kalau ada Allah yang ada dalam kita, buahnya yang keluar juga buah-buahnya dari Allah. Tapi kalau ada yang selain Allah dalam kita, nah buahnya juga berbeda. Tapi saya percaya dalam kehidupan kita mau sama-sama terus belajar. Kita mau biar Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Mari sore hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau sama-sama menaikkan pujian syukur kita hanya bagi Tuhan.
Kita mau menyembah Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah dan naikkan pujian kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Kami sembah Engkau sebagai Raja kami, kami sembah sebagai Raja. Kau yang berdiri di tengah-tengah kami itu, di tengah kami tinggikan dan kami puji Engkau Tuhan. ditinggikan dan dipuji. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Kami sembah Engkau Tuhan, Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan ada. Mari saya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. dan puji Penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah. Dengan segenap hati katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Penuhi tahtamu.
Jemaat saja katakan sembah dan puji. Sekali lagi bersama-sama dengan saya katakan sembah dan puji. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Kau Raja kami, adalah Raja. Haleluya. Oh Yesus, Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Kasih Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, haleluya. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Engkau. Mari sekali lagi katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan kami. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh, Tuhan, Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin Yesus, haleluya. Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat Yesus. Hidupku ku berserah. Engkaulah Tuhan. Mari dengan imanmu katakan. Raja kami yang berdaulat atas hidup kami. Yesus, Yesus. Yes, haleluya.
Hanya dalam hadiratnya kita akan dipuaskan. Hanya dalam hadiratnya kita akan dipulihkan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau yang memenuhi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau lembut bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau lembut. Kau yang menuntun kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sangat lembut bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu yang memenuhi
katakan diberkati kau Tuhan. Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Haleluya. Memenuhi tempat ini. Kami memuji kebesar. Kami memuji akan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajaib Tuhan, amin. Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, bersama-sama dengan segenap hati katakan, kami memuji kebesaran Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, kami Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam dekapan hadirat-Mu kami dipulihkan. Sebab Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kami. Maka dari itu Kau yang kami puja dan kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu hidup kami dipulihkan. Hanya dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera yang selalu melingkupi kami. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi alami, yang kami percaya ada kuasa yang besar di saat kami mengizinkan Engkau yang mengambil alih kehidupan kami.
dengan satu tujuan Tuhan, agar hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Bukan tentang kami, bukan tentang kemegahan kami, tapi semua tentang kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan ditabur oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biar benih firman yang ditabur, tertanam, bertumbuh, berbuah, berakar dalam hati dan hidup kami. Dan terutama Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami menyerahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam kehendak Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan sore hari ini akan disampaikan oleh saudara Syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Haleluya, puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bulan ini kita masih belajar tentang mengasihi komunitas ya, atau mengasihi kehidupan bersama. Nah, jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat tema ini dalam bentuk praktis, yaitu melalui tema boleh Sam di kelihatannya, ya, the ministry of presence, ya, atau pelayanan melalui kehadiran ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya sambil saya menyampaikan karena ini terlalu panjang. Nah, jadi saya langsung saja. Ini sangat penting Bapak Ibu bagi kehidupan kita sebagai komunitas. Mengapa ini penting? Karena saat kita mendengarkan kata community ya atau kehidupan bersama, sering sekali yang terlintas dalam pikiran kita adalah berkumpul bersama ya seperti hari ini, melayani bersama atau melakukan aktivitas bersama. Tapi saudara, mengasihi kehidupan bersama ternyata bukan hanya soal sering bertemu loh. Bukan hanya soal hadir di dalam sebuah kegiatan atau sebuah acara. Sebab kita berada mungkin di tempat yang sama, tapi belum tentu sungguh hadir bagi satu sama lain. Mungkin kita bisa duduk bersebelahan, berbicara, bahkan bisa melayani bersama. Tapi hati kita mungkin bisa berjauhan. Nah, oleh karena itu, salah satu bentuk kasih yang paling nyata, ya, mengasihi komunitas di dalam kehidupan bersama, yaitu kesediaan untuk hadir bagi sesama. Ya. Nah, jadi hadir untuk mendengar, hadir untuk peduli, hadir untuk berjalan bersama. Dan hari ini kita mau belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana kehadirannya bisa menjadi alat Tuhan untuk memulihkan kehidupan seseorang. Ini sangat penting ya, pelayanan melalui kehadiran. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sebuah hal yang sederhana Bapak Ibu, tapi sering sekali sangat kita butuhkan dalam hidup, yaitu tentang kehadiran. Kalau kita boleh jujur Bapak Ibu ya, banyak pergumulan dalam hidup kita ini. Tidak selalu selesai karena mungkin nasihat yang bagus ya. Tidak semua luka bisa sembuh karena mungkin kata-kata yang indah. Kadang yang paling kita butuhkan seseorang bukanlah sebuah jawaban. Tidak semua air mata bisa berhenti karena solusi yang mungkin cepat. Tapi kehadiran.
Itu sangat penting. Kehadiran seseorang yang berkata aku mungkin tidak punya semua jawaban untuk kamu. Tapi aku ada di sini bersamamu. Dan saudara, kalau kita perhatikan dunia hari ini, ada sesuatu yang menarik. Kita hidup di zaman yang sangat maju. Hari ini kita bisa terhubung dengan siapapun. Dengan dalam hitungan detik saja, kita mungkin punya video call, media sosial, chat. Semuanya instan. Secara teknologi manusia belum pernah sedekat ini. Tapi Bapak Ibu, ironisnya secara hati banyak orang belum pernah merasa sejauh ini. Banyak orang dikelilingi oleh banyak koneksi, tapi tetap merasa sendiri. Banyak orang yang aktif di media sosial hari-hari ini Bapak Ibu, tapi tidak punya tempat untuk sungguh-sungguh membuka hati mereka. Banyak yang tersenyum di depan orang, tapi diam-diam di dalam itu sedang lelah, hancur. Dan mungkin kehilangan harapan. Nah, makanya itulah sebabnya salah satu krisis terbesar zaman saat ini Bapak Ibu. Sebenarnya bukan kurang informasi. Kita semua punya banyak informasi. Bukan juga karena kurang hiburan. Tapi kurang kehadiran yang nyata gitu. Mungkin mendengar tanpa berburu-buru menghakimi. Bapak Ibu, kurang orang yang mau mendengar tinggal tanpa buru-buru untuk pergi. Berjalan bersama tanpa menuntut semuanya bisa selesai dengan cepat. Nah, jadi hari ini banyak orang cepat sekali memberi komentar. Sedikit masalah langsung beri saran, beri opini, beri ayat lagi. Kadang menghakimi lagi. Nah, ini yang perlu kita sadari, padahal sering sekali yang dibutuhkan orang bukan ceramah, bukan. Mereka hanya butuh seorang yang duduk bersama dan berkata, ceritakan, aku mau mendengar. Saudara, inilah yang sering hilang bahkan di tengah keluarga kita, di persahabatan kita, di pelayanan kita, bahkan di dalam komunitas kita hari-hari ini. Kita bisa berada di tempat yang sama, tapi belum tentu benar-benar hadir bagi sesama kita, bagi satu sama lain. Kadang kita mendengar, tapi sebenarnya kita hanya sedang menunggu giliran kita untuk ngomong, untuk berbicara. Kadang mungkin dekat secara jarak, tapi jauh secara hati. Nah, makanya hari ini kita belajar dari kisah yang menurut saya ya sangat indah di dalam Lukas 24 ini. Ayat 13 sampai 32. Nanti Bapak Ibu bisa sambil melihat ayatnya. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang kisah dua murid yang sedang menuju Emmaus. Kalau kita lihat konteksnya pada saat itu ya, itu terjadi setelah penyaliban Tuhan Yesus. Coba kita posisikan diri kita sebagai murid-murid pada saat itu. Dua murid ini kalau kita posisikan diri kita, bayangkan kondisi hati para murid pada saat itu. Mereka baru saja mengalami yang bisa dikatakan hari-hari yang paling mengguncangkan dalam hidup mereka Bapak Ibu. Mereka melihat bagaimana Yesus ditangkap, mereka melihat Yesus disalib, Yesus dihina, Yesus mati. Semua harapan mereka itu seperti seolah-olah runtuh. Mereka percaya Yesus itu adalah Mesias. Mereka berpikir Yesus akan memulihkan Israel. Yesus akan membawa kemenangan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang mereka lihat adalah salib. Mereka mengalami kekecewaan, kebingungan, kehilangan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-21, mereka berkata, padahal kami dahulu mengharapkan. Ya, di ayat yang ke-21 itu.
kalimat ini mungkin pendek Bapak Ibu, tapi dalam sekali. Karena kalimat itu menunjukkan harapan yang patah. Dan kalau kita jujur Bapak Ibu, banyak orang hari ini hidup di dalam kalimat yang sama. Padahal aku dulu berharap keluargaku akan baik-baik saja. Padahal dulu aku berharap pelayananku akan bertumbuh, pekerjaanku akan stabil, relasiku akan membaik. Itu adalah harapan. Tapi kenyataan itu tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan ketika harapan patah Bapak Ibu, sering sekali yang terjadi adalah hati ikut mulai melemah, hati mulai ikut tidak percaya. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, jauh lebih luas dalam Alkitab, sebenarnya sejak awal Tuhan itu adalah Allah yang hadir. Amin. Ini sangat penting. Sejak kitab Kejadian kita melihat Tuhan berjalan bersama manusia. Ia bertanya, setelah manusia mungkin jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap datang mencari manusia itu. Dan ia bertanya, di manakah engkau? Bapak Ibu, bukan karena Tuhan tidak tahu mereka di mana. Tapi karena Tuhan adalah Allah yang mau mendekat. Sepanjang Alkitab, kalau kita lihat, memiliki pola yang sama. Tuhan itu tidak jauh. Ketika Israel mungkin di padang gurun, Tuhan hadir melalui tiang awan, tiang api. Ketika umat menderita, Tuhan mengutus nabinya. Dan puncaknya kalau kita lihat adalah Tuhan hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius 1 ayat 23 berkata apa? Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Keselamatan di dalam kekristenan itu sebenarnya bukan hanya tentang dosa yang diampuni. Tetapi adalah tentang Allah yang datang mendekat kepada manusia. Dan di dalam kisah Emmaus ini, kita akan melihat keindahan itu. Dua murid di mana mereka sedang bingung, sedang lelah, kehilangan arah, dan Yesus melakukan sesuatu yang sangat indah. Ia datang, ia mendekat, ia berjalan bersama dengan mereka. Saudara, sering sekali pelayanan yang paling rohani bukan harusnya di mimbar, bukan di mikrofon. Kadang pelayanan yang paling rohani Bapak Ibu adalah bagaimana kita bisa duduk bersama dengan orang yang lelah, mendengarkan orang yang mungkin terluka, tinggal bersama yang mungkin lagi berduka. Karena itulah yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari Yesus tentang pelayanan melalui kehadiran? Ya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menghadirkan kasih Kristus di tengah keluarga, pelayanan, atau mungkin di dalam komunitas kita? Mari kita mau belajar bersama-sama melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Kehadiran yang memulihkan dimulai dengan kesediaan untuk mendekat. Nah, Bapak Ibu, di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-15, situ dikatakan bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, ada satu bagian yang kecil dari ayat ini yang menurut saya sangat indah. Ya, Yesus sendiri mendekati mereka. Kelihatannya ini sederhana Bapak Ibu, tapi justru disitulah letak di mana keindahan daripada ayat ini. Ingat, dua murid ini sedang berjalan menuju Emmaus
dengan hati yang sangat kacau. Mereka bukan sedang bersuka cita, mereka bukan sedang penuh iman, sebaliknya mereka sedang bingung, kecewa. Secara emosional itu mereka lelah, bahkan kehilangan harapan. Mereka sedang membicarakan semua kejadian yang mengguncang hati mereka pada saat itu. Dan di tengah kondisi yang seperti itu Bapak Ibu, Yesus tidak menunggu mereka datang mencarinya. Yesus yang lebih dulu mendekat, dan ini menggambarkan hati Tuhan. Tuhan kita bukan Allah yang pasif. Ia bukan Allah yang berkata, kalau mereka mau biarlah mereka datang sendiri. Tidak. Tapi sering sekali Bapak Ibu justru saat kita lemah, Tuhan mengambil langkah pertama. Ingat kata mendekati. Di dalam teks bahasa aslinya itu memberi sebenarnya gambaran tentang tindakan yang datang semakin dekat, yang dilakukan secara sengaja atau personal. Artinya kehadiran Yesus pada saat itu bukan secara kebetulan. Ia datang dengan tujuan, ia tahu mereka terluka, ia tahu mereka kecewa. Dan saudara, ini penting, ia memilih untuk mendekat karena salah satu kecenderungan manusia, Bapak Ibu, hari-hari ini sangat penting adalah ketika melihat orang yang mungkin sedang bergumul, mereka akan menjaga jarak. Mereka kadang berpikir, nanti saja, biar orang lain saja. Aku tidak tahu harus bilang apa. Akhirnya apa yang terjadi? Kita malah memilih untuk menjauh. Padahal kasih sering kali itu dimulai bukan dari berkata-kata, bukan. Tapi kita memilih untuk mau mendekat. Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Ya. Kisah yang membuat banyak orang itu mengingat seseorang yang bernama Princess Diana. Mungkin di era 1981 sampai 1990-an, ketika satu wabah yang mengguncang dunia yaitu HIV atau AIDS sedang menimbulkan ketakutan yang sangat besar. Banyak orang takut, bisa dikatakan orang takut mendekati pasien yang kena HIV ini. Dan saat itu banyak sekali mitos yang terjadi. Bapak Ibu, singkat cerita bahkan ada yang takut. Mungkin karena berjabat tangan, orang-orang sakit ini, saya rasa mereka bukan hanya sakit secara mental, tapi menderita secara fisik. Mereka juga harus menderita karena dikucilkan. Lalu, Putri Diana ini Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana tetapi mengguncang dunia sehingga dunia mengingat dia. Ia datang ke rumah sakit itu. Ia memegang tangan pasien tanpa sarung tangan. Bagi banyak orang itu terlihat kecil Bapak Ibu. Tapi tindakan itu mengirim pesan yang sangat besar. Seolah-olah dia mau mengatakan kamu itu tidak najis. Kamu itu tidak sendirian. Kamu tetap manusia yang layak dikasihi. Bapak Ibu, satu sentuhan, satu kehadiran tapi dampaknya luar biasa bagi seseorang. Kadang yang menyembuhkan bukan kata-kata yang besar. Kadang yang menyembuhkan bukan sebuah kata-kata yang indah, tetapi keberanian untuk mau melangkah untuk mendekat. Saudara, hari ini ada banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya juga sedang berjalan seperti dua orang murid ini. Mungkin mereka tersenyum, tapi di dalam hati mereka mungkin lelah, mereka kecewa, mereka kosong, hampir menyerah. Bisa saja mereka ada di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan doa kita, di dalam komunitas kita, di dalam pelayanan kita. Bahkan mungkin bisa mereka ada di sebelah kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Karena
Tidak semua luka itu berdarah di permukaan. Ada luka yang tersembunyi dalam hati. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, saat Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang seperti itu, apa respon kita? Apakah kita memilih untuk cuek, memilih untuk menjaga jarak, atau kita mau belajar seperti Yesus hari ini? Dia mau memilih untuk mendekat. Kadang mendekat itu sederhana Bapak Ibu. Bisa saja menanyakan kabar, mengirim pesan, bisa saja duduk bersama dan berkata, aku perhatikan kamu akhir-akhir ini. Bapak Ibu kelihatannya kecil, tapi bisa saja dampaknya sangat berarti. Di dalam Amsal 18 ayat 24 berkata seperti ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa kualitas sebuah relasi itu tidak diukur dari jumlah orang yang ada di dalam sekitar kita. Ingat, kualitas relasi Bapak Ibu diukur dari siapa yang benar-benar hadir. Di tengah keluarga rohani dan komunitas iman kita Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggil kita hanya sekedar menjadi orang yang hadir secara fisik. Tapi Tuhan memanggil kita sebagai pribadi yang peka, yang peduli, yang berani mendekat. Makanya saudara, di poin yang pertama ini, ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Kehadiran yang memulihkan itu selalu dimulai dari keberanian untuk mendekat. Mungkin Tuhan sedang menaruh seseorang atau nama seseorang dalam hati Bapak Ibu saat ini. Karena orang yang terluka sering sekali terlalu lelah untuk meminta tolong. Saya tidak tahu hari ini setelah Bapak Ibu mendengarkan firman ini, mungkin Tuhan sedang menaruh nama seseorang dalam hati Bapak Ibu. Dan saya mau katakan jangan abaikan Bapak Ibu, mungkin Tuhan sedang berkata, datangi dia, hubungi dia, dan hadirlah baginya. Karena kadang Bapak Ibu pelayanan terbesar, ingat, tidak dimulai dari berkhotbah atau berdiri di atas mimbar, bukan. Tapi satu langkah kecil, yaitu memilih untuk mau mendekat. Amin Bapak Ibu. Kita lanjut di poin yang kedua, kita baca secara bersama ya, 1, 2, 3. Kehadiran yang memulihkan. Lukas 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara, ayat ini menarik, kenapa? Yesus sudah berjalan bersama dengan mereka, tapi mereka masih belum mengenali Yesus pada saat itu. Artinya apa? Meskipun Yesus hadir, pemulihan mereka tidak terjadi secara instan. Coba perhatikan Bapak Ibu ya. Yesus Kristus bisa saja dalam 1 detik membuka mata mereka. Percaya? Percaya. Ia bisa langsung berkata, ini aku, lihat aku, selesai sudah. Ya kan? Tapi Yesus tidak melakukannya. Ia memilih proses. Kenapa? Karena Tuhan sering bekerja melalui perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Ini sesuatu yang sulit diterima di generasi pada saat ini Bapak Ibu. Di zaman saat ini, karena kita hidup di zaman yang serba instan. Kita mungkin terbiasa dengan jawaban instan, pengiriman instan, pesan instan. Akhirnya tanpa sadar kita berharap semua jadi instan. Termasuk perubahan manusia. Bapak Ibu, kita mungkin ingin orang cepat sadar, cepat berubah, cepat dewasa, cepat pulih. Tapi hidup nyata tidak seperti itu. Pertumbuhan hampir selalu membutuhkan yang namanya waktu. Pemulihan hampir selalu punya proses.
Sebuah kesalahan yang sering terjadi kadang saat melihat orang yang kita kasihi Bapak Ibu sedang struggling, ya, kita merasa aku harus memperbaiki dia. Kita merasa harus punya jawaban, solusi, strategi untuk dia supaya dia itu bisa cepat berubah. Dan ini sangat penting sekali buat kita pahami Bapak Ibu, terutama di dalam keluarga kita, pelayanan kita, komunitas kita. Tidak semua orang yang kita temui di dalam hidup mereka, dalam hidup kita akan berubah secepat harapan kita. No. Ada orang yang berulang kali jatuh pada masalah yang sama, terus mengulang pola yang sama. Mungkin susah dinasehati, lambat untuk berubah, lalu kita lelah. Kita mulai berpikir kenapa dia tidak berubah-ubah. Bapak Ibu, Saudara, di sini kita perlu yang namanya kerendahan hati untuk mengakui kita tidak bisa mengubah hati manusia. Bapak Ibu, ada sebuah kisah ya, kisah nyata. Mr. Rogers Bapak Ibu. Ada satu kisah yang mungkin hari ini masih ada dikenal sebagai pribadi yang bisa dikatakan lembut, penuh empati. Suatu hari Bapak Ibu, ia itu bertemu seorang anak yang dikatakan disabilitas berat. Anak ini sulit bicara, sulit merespon. Banyak orang merasa canggung ketika bertemu dengan anak ini. Biasanya kalau kita ketemu dengan yang seperti ini, yang pertama kita lihat adalah kita fokus pada kekurangannya. Kita fokus pada masalahnya. Apa yang harus diperbaiki. Tetapi beliau melakukan sesuatu yang sederhana Bapak Ibu. Ia duduk, dia diam sejenak dan menatap anak itu dengan penuh perhatian. Pelan-pelan dia mulai berbicara. Dia mau memberi ruang dan dia tidak terburu-buru. Bapak Ibu ingat, dan singkat cerita Bapak Ibu, sampai ibunya kemudian berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Dia hanya mengucapkan terima kasih karena dia tidak memperlakukannya sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan. Kalimat itu dalam sekali Bapak Ibu. Kadang tanpa sadar kita memperlakukan orang itu seperti proyek. Padahal mereka bukan proyek Bapak Ibu. Mereka manusia. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak berubah? Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan orang yang seperti itu? Mungkin di keluarga kita, di dalam pelayanan, komunitas kita. Mungkin ada yang keras kepala, lambat berubah, terus mengulang kesalahan yang sama Bapak Ibu. Kita harus bagaimana? Ada 3 hal Bapak Ibu. Ingat, tidak terima bahwa setiap orang itu punya musim pertumbuhan yang berbeda. Jadi gini Bapak Ibu, tidak semua orang bertumbuh dengan kecepatan yang sama. Ingat di dalam Alkitab, kalau kita lihat Petrus pun butuh waktu loh. Ia itu seorang yang impulsif. Dia itu pernah menyangkal Yesus. Sering salah paham, tapi Yesus sabar untuk memprosesnya. Tuhan bekerja dengan timeline-nya. Yang kedua, berhenti merasa diri menjadi juru selamat. Berhenti menjadi Mesias. Bapak Ibu, ini sangat penting. Kadang kita terlalu memikul beban yang sebenarnya bukan milik kita. Kita berpikir kalau dia tidak berubah berarti aku gagal. Belum tentu. Tugas kita adalah mengasihi, mendukung, mengingatkan, mendoakan dia. Tapi mengubah hati Bapak Ibu, itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Bukan kita. Ya. Yang ketiga, kasih tetap bisa punya batas yang sehat. Jadi begini Bapak Ibu, supaya tidak salah disalahpahami, mengasihi bukan berarti membiarkan semua hal itu masuk di dalam diri kita. Kadang kasih juga berarti bagaimana
kita punya hikmat untuk berkata jujur, memberi batas, ya, tidak membiarkan perilaku merusak masuk dalam diri kita juga. Karena Yesus itu penuh kasih dan Yesus juga penuh dengan hikmat. Ya. Makanya dalam Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kadang yang paling rohani bukan orang yang bertindak lebih banyak. Kadang yang paling rohani adalah percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Bahkan saat kita tidak melihat perubahan itu, Tuhan masih bekerja. Amsal 19 ayat 11 berkata, akal budi membuat seseorang itu panjang sabar. Bapak Ibu, kedewasaan rohani sering terlihat kalau kita itu bisa sabar. Punya kesabaran, bukan dari seberapa cepat kita menuntut hasil. Makanya dalam keluarga rohani kita, di dalam komunitas kita perlu belajar ini. Tidak semua itu orang akan langsung sembuh, berubah, matang. Tapi bukan berarti Tuhan berhenti bekerja pada saat itu. Tidak. Kadang pelayanan melalui kehadiran berarti tetap tinggal dengan kasih sambil menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya. Saudara ingat ini, ya. Tidak semua orang yang kita kasih akan berubah secepat harapan kita. Tapi kasih yang dewasa itu tetap hadir tanpa mengambil alih pekerjaan Tuhan. Kadang mujizat terbesar Bapak Ibu bukan perubahan yang instan. Kadang mujizat terbesar adalah kasih yang tetap bertahan di dalam proses. Ya. Poin yang ketiga Bapak Ibu, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sekali lagi kita baca dengan suara yang kencang Bapak. 1, 2, 3. Kehadiran yang memulihkan membawa orang kembali melihat Tuhan. Lukas 24 ayat 27 berkata, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Terus di ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, setelah Yesus mendekat, Yesus berjalan bersama dengan mereka, Yesus memberi ruang proses bagi mereka. Sekarang kita melihat sesuatu yang sangat penting. Yesus mulai membuka kitab suci dan ini bagian yang sangat menarik. Karena tujuan akhir dari kehadiran Yesus Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat itu bukan sekedar membuat dua murid itu merasa lebih baik. Tujuannya lebih dalam daripada itu. Bukan hanya dari yang sedih menjadi senang, menjadi tenang. Bukan hanya dari bingung menjadi lega pada saat itu. Tapi ingat, ini Yesus lakukan yaitu dari perspektif yang gelap itu menjadi kembali melihat Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kadang masalah terbesar bukan keadaan di luar. Karena kadang masalah terbesar manusia bukan apa yang kita alami, tapi cara pandang di dalam. Dua murid ini sebenarnya salah melihat. Coba kita lihat lagi di ayat yang ke-21. Mereka salah melihat ayat itu, padahal kami dahulu mengharapkan. Mereka ingat Bapak Ibu, masalahnya mereka itu bukan kurang informasi. No, mereka tahu semua kejadian. Mereka tahu Yesus disalib, mereka tahu kubur kosong. Tapi mereka menafsirkan semua itu dengan perspektif yang salah. Mereka melihat salib sebagai akhir. Padahal salib adalah jalan menuju kemenangan. Wah, ini dalam banget Bapak Ibu. Sering sekali kita juga begitu. Kita melihat penundaan sebagai sebuah kegagalan, kehilangan sebagai akhir, penderitaan.
seakan-akan Tuhan jauh bagi kita. Padahal bisa saja Bapak Ibu ingat Tuhan sedang bekerja dengan cara yang belum kita mengerti. Menariknya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini, Yesus tidak langsung mengubah situasi mereka. Ingat pada saat itu loh, yang terjadi pada masa itu, Roma itu masih menjajah. Dunia di luar masih belum berubah pada saat itu. Tetapi sesuatu berubah ketika Yesus memilih untuk mendekat. Memberikan mereka ruang untuk berproses. Dan yang terjadi adalah ada sesuatu yang berubah. Cara mereka melihat. Dan ketika perspektif berubah Bapak Ibu, ingat hati akan mulai ikut berubah. Makanya di ayat yang ke-32 berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Tadi mereka pada awalnya mereka dingin, lesu, mereka kecewa, mereka kehilangan gairah. Sekarang apa yang terjadi? Hati mereka mulai menyala lagi. Mengapa? Karena mereka kembali melihat Tuhan. Bapak Ibu, ini salah satu kisah juga yang saya dapatkan ya. Seorang yang bernama Viktor Frank. Dan saya menulis sedikit ceritanya di situ ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana secara singkat dia mengalami, bisa dikatakan suatu derita di dalam hidupnya. Ia kehilangan orang tua, ia kehilangan istri, hampir semua yang ia kasihi. Bapak Ibu ingat, ia melihat penderitaan yang sulit dibayangkan pada saat itu. Tapi setelah semuanya itu, dia melihat pembunuhan di mana-mana, penderitaan di mana-mana pada saat itu. Tapi setelah semuanya itu, ia menulis sesuatu yang terkenal Bapak Ibu. Ia ngomong begini, ketika kita tidak bisa mengubah keadaan, kita perlu belajar melihat keadaan dengan cara yang baru. Bapak Ibu, ini sangat menarik bukan? Sering sekali bukan situasi yang langsung berubah. Tetapi ingat, perspektiflah yang pertama yang akan diubah oleh Tuhan. Dan perspektif itu bisa mengubah seluruh hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga, pelayanan, komunitas rohani kita, kadang yang paling kita dibutuhkan seseorang itu bukan sebuah motivasi yang kosong, bukan hanya sekedar semangat ya, stay strong ya, atau kamu pasti bisa. Bapak Ibu, itu baik, tapi sering sekali itu belum cukup. Yang benar-benar dibutuhkan adalah seseorang yang mau menolong mereka kembali untuk melihat sesuatu yang berbeda. Dia mampu membuat seseorang ketika dia datangi, dia hadir, dia mendekat, dan dia mampu membuat seseorang itu dan mengalami orang yang mungkin sedang di dalam keadaan kecewa, hilang harapan, dia bisa ngomong, Tuhan masih hadir, Tuhan masih bekerja di dalam hidupku. Dan itulah pelayanan kehadiran yang sejati. Bagaimana kita bisa membuat kehadiran kita, membuat seseorang bisa melihat kembali Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu bukan membuat orang bergantung pada kita, no. Tapi membawa mereka kembali kepada Kristus. Karena kita bukan sumber pengharapan, Kristuslah sumber pengharapan. Amin. Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, semua masalah hilang. Mazmur tidak ngomong begitu, semua masalahku hilang. Tidak. Tapi ia menemukan sesuatu yang lebih besar. Dia ngomong, Allah cukup.
Yesus cukup bagi saya. Bapak Ibu, mari kita bertanya pada diri sendiri. Mungkin saat aku mungkin hadir bagi orang lain. Coba kita flashback ketika kita hadir. Mungkin ada orang-orang yang Bapak Ibu ketemu setiap hari atau digerakkan untuk bertemu kepada seseorang. Coba bertanya pada diri sendiri, apakah aku hanya memberi kenyamanan yang sesaat? Hanya support emosional saja? Atau saya hanya memberikan kata-kata motivasi? Atau lebih daripada itu? Apakah kehadiranku itu membantu orang bisa melihat Tuhan lagi, bisa mengingat firman Tuhan lagi, bisa menemukan harapan dalam hidupnya? Bapak Ibu, di dalam komunitas Kristen, ini sangat penting karena komunitas yang sehat itu bukan hanya tempat orang hanya merasa diterima, tapi komunitas yang sehat adalah tempat orang bisa semakin mengenal Kristus. Saudara ingat ini, kehadiran yang sejati tidak berhenti pada menemani seseorang dalam perjalanan hidupnya. Tapi kehadiran yang sejati itu menolong orang itu kembali melihat Tuhan di dalam perjalanannya. Dan inilah yang Yesus, yang dia sudah lakukan di jalan menuju Emmaus. Ia hadir, ia tinggal, ia berjalan bersama dengan mereka. Dan akhirnya ia menyalakan kembali hati yang hampir padam, yang sudah kehilangan harapan, yang sudah lelah. Bapak Ibu, kita perlu belajar dengan firman Tuhan ini. Amin. Saya minta, saya undang pemain musik bisa bantu saya. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik yang sering kali tidak kita sadari atau banyak orang di dalam cerita ini. Dalam kisah perjalanan ke Emmaus, Yesus Kristus sebenarnya, ingat saya sudah ngomong di awal bahwa dia bisa memulihkan dua murid itu dengan sangat cepat. Ia bisa saja dalam beberapa detik berkata, "Ini aku, jangan takut, semua akan baik-baik saja." Selesai, beres, sudah, ya. Hati mereka langsung bisa pulih. Tapi Yesus tidak memilih cara itu, Bapak Ibu. Ia justru memilih sesuatu yang menuntut manusia itu, menurut manusia itu mungkin terasa lambat. Tapi ia memilih untuk mau mendekat, berjalan bersama mereka, mendengar mereka, tinggal dalam proses mereka, lalu membuka mata mereka sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Yesus ajarkan bagi setiap kita sebenarnya, bahwa sering sekali ingat Tuhan bekerja bukan hanya melalui mukjizat yang instan. Mukjizat yang instan, Bapak Ibu, bisa saja langsung sembuh, bisa saja langsung dipulihkan pada saat itu, bisa. Tapi melalui Yesus memilih untuk berjalan bersama mereka. Dia memilih untuk mendekat. Dan ini penting untuk kita pahami, Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, generasi sekarang sangat terbiasa dengan segala sesuatu yang cepat. Kita hidup di zaman yang serba instan. Pesan yang instan, jawaban yang instan, makanan yang instan, hiburan yang instan. Bahkan kadang relasi pun bisa instan. Akibatnya kita sering membawa pola yang sama ke dalam kehidupan rohani kita. Kita maunya instan, Bapak Ibu, ya. Kita ingin, pemulihan bisa instan, perubahan bisa instan, perubahan bisa cepat, pemulihan bisa cepat. Kan itu maunya kita. Padahal Tuhan sering bekerja melalui proses. Selain orang itu diproses, kita juga diproses. Dan sering sekali proses itu terjadi melalui kehadiran kita bagi sesama kita. Bukan di dalam sini, Bapak Ibu, bukan. Sesuatu yang mungkin jarang kita sadari, Bapak Ibu. Ada sebuah
eh, penelitian ya yang terkenal di salah satu university. Mereka meneliti sebuah studi perkembangan orang dewasa gitu. Dan salah satu studi terpanjang mereka adalah tentang kebahagiaan manusia. Setelah mereka meneliti kehidupan manusia selama puluhan tahun Bapak Ibu, mereka menemukan satu hal yang sangat menarik. Ingat, bukan uang, bukan ketenaran, bukan pencapaian. Yang paling menentukan kualitas hidup seseorang adalah, kualitas hidup manusia adalah kualitas relasi yang hangat, kualitas relasi yang sehat. Menarik Bapak Ibu ya. Ingat, dunia saat ini makin maju, teknologi makin canggih. AI pun makin pintar Bapak Ibu, tapi hati manusia akan tetap membutuhkan hal yang sama. Kehadiran yang nyata. Ini sebenarnya selaras dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Karena sejak awal manusia tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Itulah sebabnya keluarga, persahabatan, pelayanan, komunitas rohani kita menjadi sangat penting. Bukan sekedar hanya tempat untuk berkumpul, tetapi tempat di mana kasih Kristus itu menjadi nyata Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat hari ini mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita akan dua hal ini yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama mungkin kamu adalah dua murid menuju Emmaus. Mungkin secara fisik Bapak Ibu, saudara, teman-teman, kamu ada di sini, tapi di dalam hati kamu sedang lelah. Mungkin kamu sedang berjalan dengan sebuah pertanyaan, banyak pertanyaan, kekecewaan, air mata yang mungkin tidak dilihat orang yang ada di sekelilingmu. Dan mungkin kamu berpikir, tidak ada yang benar-benar mengerti aku. Kalau itu kamu, Bapak Ibu, teman-teman, ingat, Yesus Kristus yang berjalan bersama dua murid, itu adalah Yesus yang sama hari ini. Amin. Dia masih Allah yang mau mendekat, Allah yang hadir, Allah yang berjalan bersama dengan kita. Mungkin kamu belum melihatnya, tapi bukan berarti dia tidak ada Bapak Ibu. Yang kedua, mungkin Tuhan memanggilmu menjadi jawaban bagi seseorang. Mungkin ada seorang di sekitarmu Bapak Ibu, saya tidak tahu. Mungkin ada di sekitarmu yang sedang berjalan menuju Emmausnya sendiri. Bisa jadi pasanganmu, orang tuamu, teman pelayananmu, saudara seiman dalam komunitasmu. Mereka tersenyum, mereka mungkin terlihat baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi mungkin hati mereka sedang runtuh. Dan mungkin Tuhan sedang berkata kepadamu, jadilah kehadiranku bagi mereka. Bukan berarti kamu harus punya semua jawaban, bukan. Bukan berarti kamu harus memperbaiki semuanya. Kadang Tuhan hanya meminta mendekat, hadir bagi mereka, berjalan bersama mereka, ajak mereka. Mari bertanya kepada diri sendiri Bapak Ibu. Saat orang mungkin berjalan bersamamu, apakah mereka merasakan kasih Kristus? Apakah mereka merasa didengar? Apakah mereka merasa tidak sendirian? Di dalam keluarga kita, pelayanan kita, komunitas kita, apakah mungkin aku hanya hadir secara fisik, ataukah aku sungguh hadir dengan hati? Saudara, ingat satu hal ini, dunia hari ini tidak kekurangan orang yang pintar berbicara. Dunia kekurangan orang yang sungguh benar-benar hadir. Dan mungkin pelayanan yang paling yang kita bisa lakukan minggu ini adalah bagaimana bukan hanya berkhotbah, bukan bernyanyi, bukan melakukan hal yang besar. Mungkin sederhana, hubungi seseorang,
duduk bersama dengan mereka, dengar mereka tanpa menghakimi, berkata dengan tulus, aku ada di sini buat kamu. Kamu tidak harus melewati semuanya sendirian. Dan itulah the ministry of presence. Pelayanan melalui kehadiran. Bapak Ibu, kiranya melalui firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian saja. Kami banyak belajar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus memposisikan diri kami menjadi mungkin jawaban mungkin bagi setiap orang lain Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mengasihi ya Tuhan. Jangan henti-hentinya kami untuk tidak mengasihi. Tuhan, berikan kekuatan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi bukan untuk menghakimi. Mengasihi bukan untuk menjelekkan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami akan terus mengasihi ya Tuhan, seberapapun orang yang mungkin menyakiti kami. Kami akan terus mengasihi karena itu yang Engkau ajarkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberi kami pemahaman yang mungkin lebih dalam ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus berkata-kata bagi setiap kami dalam hati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, ini hidup kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Kau menginginkan kehidupan kami yaitu kehidupan yang berkualitas. Dengan kehadiran-Mu Engkau telah memberikan contoh pada kehidupan kami. Sehingga kami ada, tidak hanya untuk diam. Kami ada, tidak hanya untuk menghakimi. Kami ada untuk menghibur, kami ada untuk memberikan solusi. Kami ada. Tangan kami bukan hanya untuk menunjuk-nunjuk, tetapi tangan kami untuk memeluk. Kami ada telinga kami Tuhan, untuk mendengar suara hati-Mu dan mendengar anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Engkau ubah perspektif kami Tuhan. Waktu yang Kau berikan kepada kami, kesempatan yang Kau berikan kepada kami tidak sia-siakan. Setelah Kau mengisi seluruh kehidupan kami Tuhan, kami boleh mengisi kehidupan orang lain dengan kehadiran-Mu melalui kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami tidak peka. Ampuni selama ini Tuhan, bila kami jauh dari Engkau, padahal kami ada dekat, karena Engkau tidak hadir di dalam seluruh eksistensi kehidupan kami Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi presentasi-Mu untuk setiap teman-teman kami yang ada. Betapa berharganya firman-Mu Tuhan, yang senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami mempunyai hidup yang berkualitas. Tidak kami berubah fokus, tidak kami hanya menuruti keinginan daging saja, tetapi Engkau matikan kedagingan kami Bapa, sehingga manusia roh kami boleh hidup. Manusia roh kami sebagai presentasi-Mu, sebagai kehadiran-Mu, supaya setiap orang boleh merasakan kehadiran-Mu lewat kehadiran kami ya Bapa. Ini kerinduan kami Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Tidak hanya kami melihat kesalahan orang lain, tetapi Engkau pakai kami Tuhan. Di antara kesalahan ada kebaikan yang telah dilakukan. Tidak hanya tangan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi mempunyai tangan yang untuk memeluk Tuhan. Betapa hancurnya hati. Untung ada firman Tuhan. Untung ada petunjuk-Mu ya Allahku. Dan kami percaya Tuhan Kau mengetahui setiap lubuk hati yang paling dalam. Di dalam ruang hati tidak ada satupun yang bisa memenuhi ruang hati itu sepenuhnya untuk nafsu kehidupan ego. Tetapi ada satu ruang hati yang dimana Engkau isi. Dan biarlah isi ruang hati-Mu yang ada di hati kami menjadi kepekaan bagi kami. Dan itu yang kami turuti Tuhan. Bukan egois kami, bukan manusia daging kami. Dan Engkau katakan di firman-Mu Tuhan, matikan kedagingan kami. Gila hormat, ingin diperhatikan apapun juga keegoisan kami ya Tuhan. Agar manusia roh kami ini hidup. Dan manusia roh kami yang hidup ini menghidupi kehadiran-Mu di dalam kehadiran kami. Makasih Tuhan, biarlah Engkau menerjemahkan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami Bapa.
Ampuni masa-masa lampau, ampuni masa-masa yang telah kami lewati, yang belum kami jalani akan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu hari ini kami dengar untuk bekal kami ke depan, sehingga kami ke depan lebih berkualitas lagi. Makasih Tuhan, terima kasih. Tingkat kami bukan hanya domba, berpuluh tahun kami ada di bawah kaki-Mu, tingkat kami sudah anak Tuhan. Biarlah anak boleh mengerti apa yang Bapa mau. Biarlah anak yang dewasa boleh membantu apa yang Bapa mau. Pekerjaan Bapa, pekerjaan Tuhan. Boleh melibatkan diri. Agar pekerjaan Bapa juga boleh dikembangkan. Makasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Fitra Syukur. Yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kau menginginkan agar kami bertumbuh, berkembang Tuhan. Ada sebuah pohon yang besar, tidak dimulai dari besar, tetapi dimulai dari benih firman Tuhan yang tumbuh di dalam hati tanah yang subur. Dan pohon itu berakar, bertumbuh, berbuah dan menjadi besar. Itu yang Kau inginkan atas kami ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kekuatan pada setiap kami, apapun keadaan kami datang pada malam hari ini. Kami pulang boleh mendapatkan keteguhan, kami pulang boleh mendapatkan kemenangan. Kami bukan anak kecil lagi, kami orang dewasa yang boleh menangkap visi-Mu ya Bapa. Di mana kami harus berjejak dengan kebenaran firman-Mu, mengalahkan kedagingan kami. Dan kami mau memuliakan nama-Mu dengan seluruh kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini. Baik dari ushers, kolektan, worship leaders, para singer, pemusik, multimedia, guru sekolah minggu di atas Tuhan. Engkau berkati semuanya yang hadir, Engkau berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan Tuhan. Karena semua berasal dari Engkau. Kami percaya Tuhan, kami tahu itu berasal dari Engkau. Kuduskan, sucikan dan kami kembalikan persembahan ini. Dan Engkau yang sanggup melipat gandakan Bapa. Bukan dengan kemampuan manusia kami berdiri. Tapi kami ingat ada Yesus yang besar, ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Bila kami besok kembali ke tengah tugas kami masing-masing, biarlah kehadiran Allah itu boleh dirasakan dengan komunitas kami. Kehadiran Allah itu boleh dirasakan di dalam keluarga, di tengah komunitas di mana kami berada. Makasih Bapak. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak yang sedang berlibur, dia juga boleh menikmati kehadiran ayah ibunya yang ada kehadiran Tuhan ya. Ibu bapak yang sedang mencari atau memerlukan biaya studi untuk anak-anaknya, mari Tuhan Kau juga tolong. Dan kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah lulus, sudah naik kelas. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu lewat anak-anak kami, mereka boleh pintar, mereka boleh sukses, mereka boleh berkembang sekolahnya. Dan kami percaya itu adalah karena kehadiran Tuhan di tengah pekerjaan orang tuanya dan Engkau memberkatinya. Terima kasih. Dan Indonesia membutuhkan kehadiran Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami untuk bangsa-bangsa, pakai kami untuk keluarga. Pakai Tuhan, penuhi kehadiran-Mu pada kehadiran kami. Kami sudah tidak memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami harus memikirkan Tuhan, kedamaian, untuk memikirkan keselamatan bangsa-bangsa lewat kehadiran-Mu dalam diri kami. Dan kami hadir adalah kehadiran-Mu Tuhan. Mengekspresikan kehadiran-Mu, merepresentasikan kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu Tuhan pada setiap hati kami. Berkati syukur, tambahkan lagi dan tambahkan lagi, ungkapkan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih dan kami bawa kaum muda ke hadapan-Mu. Pakai setiap kaum muda dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa ini. Terima kasih, biarlah Bapak bila besok pagi kembali ke tengah tugas hidup masing-masing Kau berkati satu persatu ya Bapa. Tidak ada satupun yang Kau lewati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu. Biarlah lewat kehadiran-Mu Tuhan. Ada rasa takut dan hormat dengan Engkau ya Bapa. Dari pucuk pimpinan presiden beserta seluruh staf sampai pun yang terendah Tuhan. Bawa Indonesia. Kami tahu Engkau sangat mengasihi Indonesia. Dan Engkau masih menantikan untuk pertobatan bangsa Indonesia ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan. Apapun
keadaannya apapun, pekerjaan yang kau berikan pada setiap kami. Untuk kami mempunyai roh doa yang kuat. Untuk kami menghormati Engkau. Untuk kami mulai rasa takut, hormat, menghargai Engkau Bapa. Biarlah setiap itu kami boleh memiliki hati-Mu. Taruh hati-Mu pada setiap hati kami. Taruh mata-Mu pada setiap mata kami yang mulai memandang tuaian sudah banyak. Padi sudah menguning Tuhan. Dan ajar kami Tuhan. Lewat kehadiran-Mu. Kami boleh ada di tengah mereka. Makasih. Berkati satu persatu Tuhan dengan kekuatan, kekudusan yang dari Allah Bapa. Kekuatan baru yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ulanglah saudara-saudara dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan.